Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama terkait pengecoran untuk metode pengecoran yang permanen. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan cetakan yang tidak permanen. Artinya apa? Artinya bahwa ketika benda kerja atau hasil cor itu ingin diambil, maka mau tidak mau cetakannya harus dihancurkan. Nah, tapi pada metode ini pengecorannya tidak menggunakan atau cetakannya tidak perlu untuk dihancurkan, jadi bisa digunakan berulang kali. Nah, yang pertama ada metode gravity die casting. Nah, secara simpel cetakannya adalah seperti ini. Jadi ketika belum dicor, logam cair belum dituangkan, posisinya masih terbuka. Kemudian jika akan dicetak, maka keduanya ini ditutup gitu ya, dilekatkan sehingga membentuk rongga yang nantinya dari lubang ini dimasukkan logam cairnya. Jadi ketika sudah selesai, sudah terjadi proses solidifikasi pada logam cair. Setelah itu dibuka lagi dan hasil cornya bisa diambil. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang gravity die casting. Jadi menggunakan bantuan gravitasi begitu ya. Jadi logam cair dituangkan, kemudian dia akan mengalir begitu saja memenuhi ruang dengan bantuan daya gravitasi. Oke, kita next ke yang kedua ada jenis pressure die casting. Jadi ini sistem kerjanya adalah logam cair ditekan begitu ya, logam cair ditekan hingga akhirnya logam cair itu mengisi rongga cetakan ya. Jadi dipres begitu ya, diinjeksi agar logam cair tadi dia mengalir ke rongga cetakan. Nah, dengan menggunakan metode ini, setiap ruang begitu ya, setiap ruang daripada setiap ruang yang ada di rongga cetakan itu bisa terisi dengan sempurna karena dia ditekan sehingga bisa saja telah yang ada di pojok begitu ya. Kalau misalnya cetakannya ada pojok-pojoknya itu kadang-kadang kalau dicetak terkadang cairan logam itu tidak memenuhi semuanya. Tapi kalau misalnya ditekan, jadi ada pemaksaan sehingga rongga-rongga celah-celah sempit itu bisa terisi dengan sempurna. Nah, itu untuk yang pressure die casting ya. Kata kuncinya ada di pressure ya, jadi menggunakan tekanan seperti itu. Oke, itu untuk yang jenis ini. Nah, kita lanjutkan ke jenis yang selanjutnya, ada centrifugal, begitu ya. Ada centrifugal casting. Jadi ini digunakan untuk mencetak benda-benda yang tipis begitu ya, yang ada kulitnya yang tipis. Nah, ini untuk menghasilkan benda kerja yang berbentuk tubular atau silinder ya. Jadi seperti pipa begitu ya. Kalau pipa itu kan dia tengah-tengahnya rongga ada lubangnya. Nah, itu kalau misalnya menggunakan metode casting yang diputar atau centrifugal casting, maka logam cair tadi dia akan terlempar gitu ya, atau akan terciprat, kemudian dia akan melapisi lapisan daripada kulit cetakannya. Nah, ini digunakan biasanya untuk benda-benda yang di tengahnya ada lubangnya begitu ya, silinder atau part-part komponen daripada permesinan yang memang di tengahnya ada rongganya gitu ya. Jadi ini untuk centrifugal casting. Nah, ini ada skemanya begitu ya. Jadi ini adalah cetakannya, kemudian logam cair dituangkan, kemudian diputar begitu ya, diputar dengan kecepatan tinggi, akhirnya lapisan dari logam cair itu dia menempel di sekitar gitu ya, di sekitar dindingnya, diputar terus sampai logam cair itu mengeras dan akhirnya terbentuklah beberapa part yang
silinder begitu ya, yang tengahnya berlubang ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang centrifugal casting. Oke, kita lanjut. Ada squeeze casting begitu ya. Nah, kalau squeeze casting ini juga ditekan begitu ya. Bedanya dengan yang pressure die casting, kalau pressure die casting itu logam cair ya, logam cairnya itu ditekan begitu ya, ditekan hingga akhirnya logam cairnya itu mengalir kemudian memasuki rongga. Nah, tapi kalau ini tidak seperti itu, lebih sederhana begitu ya. Jadi ini seperti membuat agar-agar, cuma bedanya dituang kemudian dipres gitu ya. Jadi untuk membentuk seperti profil cetakannya. Nah, kalau di sini dicontohkan awalnya di sini ada lubang untuk mencetak, kemudian logam panas, logam cair dituang. Nah, tentunya dia masih menggenang di sini begitu ya. Kemudian ketika dipres, akhirnya logam cair itu menyebar begitu ya, menyebar ke sisi-sisi di sebelahnya, kemudian dipres terus sampai dia mengeras, dan ketika alat presnya itu dinaikkan begitu ya, stemnya dinaikkan, benda kerja hasil cornya akan berbentuk seperti cetakannya begitu ya. Jadi seperti membuat stempel begitu ya. Jadi dilumuri dulu dengan menggunakan logam cair. Ketika dia masih cair, kemudian ditekan, nah akhirnya dia membentuk profil seperti pada cetakannya. Nah itu squeeze casting ya, jadi di squeeze gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu vakum ya. Vakum casting. Nah, kalau vakum casting ini disedot begitu ya. Kalau yang pressure die casting itu diinjek gitu ya supaya mengalir kalau ke rongga cetakan, tapi kalau vakum casting justru disedot gitu ya, disedot supaya logam cair itu bisa masuk ke rongga-rongga. Nah, ini salah satu ini metodenya begitu ya. Bukan salah satu ya, step-stepnya gitu ya. Ya, ini di sini ada rongga cetakan begitu ya. Di sini ada rongga cetakan, kemudian di sebelah sini ada logam cair gitu ya, atau molten metal. Nah, ketika akan dicetak, cetakannya dia masuk begitu ya, masuk ke logam cair ini gitu ya. Kemudian dari atas dia disedot ya, divakum ya, seperti kita vakum cleaner gitu ya. Penyedot debu itu kan sistemnya sama ya. Tekanan yang ada dibuat rendah tekanannya sehingga debu-debu yang ada di sekitarnya itu ikut tersedot karena tekanan yang ada di dalam mesin pompa itu dia lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar pompa. Nah, ini juga sama, katakanlah ya di sebelah sini gitu ya, di sini ada pompa, kemudian dia disedot. Nah, akhirnya apa? Logam cair yang tadi ada di bawah ini dia akan tersedot gitu ya, tersedot, kemudian dia akan mengisi rongga cetakan yang ada di sebelah sini. Nah, jadi ketika sudah disedot, kemudian ditunggu sampai mengeras begitu ya, membeku atau terjadi proses solidifikasi. Setelah selesai komponennya sudah mengeras, nanti bisa dilepas cetakannya. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang metode pengecoran permanent mold. Ya, jadi kurang lebih itu ada 5 jenis. Semoga dengan video ini bisa memperjelas materi yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.